Baiklah adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan materi untuk SMA, materi permutasi. Ada yang tanya tentang permutasi. Permutasi itu nanti bisa ditulis ya, saya jelaskan. Permutasi itu adalah cara penyusunan unsur-unsur dengan memperhatikan urutannya. Jadi urutannya diperhatikan, itu permutasi. Maksudnya bagaimana? Jadi urutannya diperhatikan, misalkan A, B, C. Ini ABC itu tidak sama dengan A, C, B, nggak sama, meskipun hurufnya sama-sama A, B sama C, tapi ini tidak sama, satunya ABC, satunya ACB. Itu namanya permutasi. Penyusunan ini tidak sama juga dengan misalkan B, AC tidak sama dengan BCA, tidak sama dengan CAB, tidak sama dengan CBA. Ini tidak sama, meskipun hurufnya adalah A, B sama C, tapi itu tidak sama. Itu namanya permutasi, cara penyusunan unsur-unsur dengan memperhatikan urutannya. Urutan yang pertama apa sih, yang kedua apa, yang ketiga apa, itu diperhatikan. Namanya permutasi. Beda dengan materi yang satunya, yaitu kombinasi, yang ini sama semua, ABC, ACB, BAC itu sama semua, itu kombinasi. Tapi kalau ada pertanyaan nanti baru saya buatkan videonya. Oke, ini adalah permutasi. Permutasi ada beberapa macam. Yang pertama adalah permutasi dengan unsur yang berbeda. Permutasi dengan unsur yang beda. Aturannya permutasi bisa di sini ya, N, R di sini bisa, atau permutasi N-nya di sini, R-nya di sini bisa. Atau permutasi ada yang nulis di sini, R di sini bisa, ada yang nulisnya itu N, R ini juga bisa. Sama, aturannya adalah N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Ini adalah permutasi dengan unsur yang berbeda. N faktorial per N min R faktorial. Ini materi faktorial, silakan dipelajari sendiri. Kalau misalkan ada pertanyaan baru saya jelaskan nanti. Nih, jadi ada yang nulis seperti ini, permutasi N di sini, R di sini, N di sini, R di sini, N, R, N, R. N itu apa sih? R itu apa? N itu adalah unsur yang tersedia. Unsur yang tersedia berapa? R itu yang diambil, unsur yang diambil, gitu. Contohnya bagaimana? Contoh, ada beberapa contoh ya. Saya buatkan contoh yang pertama. Yang A, misalkan ada pertemuan negara, misalkan pertemuan 5 negara. 5 negara ini tentu mempunyai bendera yang berbeda-beda. Cara penyusunan bendera ke 5 negara ini itu ada berapa cara, ada berapa banyak caranya jika disusun secara berjajar. Ini berarti kita menggunakan permutasi. Kenapa kok permutasi? Karena misalkan bendera Indonesia, kemudian benderanya Malaysia, itu tidak sama ketika Malaysia sebelah sini, Indonesia sebelah sini, tidak sama. Itu urutan diperhatikan. Misalkan Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand misalkan, itu tidak sama ketika Indonesianya yang sebelah kanan sendiri, nggak sama. Jadi urutan benar-benar diperhatikan, itu namanya permutasi. Makanya kita menyelesaikan ini dengan cara permutasi. 5 negara, kemudian susunan bendera ke 5 negara. Susunan bendera 5 negara. Kalau soalnya sih biasanya begini, ke 5 negara atau ada perkumpulan 5 negara di mana panitia akan menyusun bendera secara berjajar. Berapa banyak cara panitia menyusun kelima bendera tersebut, misalkan seperti itu soalnya. Berarti permutasi 5 diambil 5, karena adanya 5 diambil 5 bendera diambil 5 bendera. Berarti ini 5 faktorial per 5 dikurangi 5 faktorial. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kurang 5 berarti 0 faktorial.
0 faktorial itu 1, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, 20, 6 kali 20, 120 bagi 1, berarti 120 cara. Berarti cara penyusunan bendera ini adalah 120 cara. Contoh yang berikutnya, misalkan kepanitiaan yang paling sering itu panitia. Ada 8 calon panitia, misalkan 8 calon panitia kegiatan. Akan diambil 3 orang menjadi ketua, 1 ketua, kemudian 1 sekretaris, 1 lagi bendahara. Begini. Jadi ada 8 calon panitia, diambil 3 orang untuk menjadi ketua, sekretaris, bendahara. Berapa cara pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara? Karena ketua, sekretaris, dan bendahara itu tidak boleh dibolak-balik. Misalkan Anton ketua, Ani sekretaris, Bedu bendahara. Tidak boleh dibalik, Aninya ketua, Bedunya sekretaris, Antonnya bendahara. Tidak boleh dibolak-balik gitu. Jadi ketua ya ketua, sekretaris ya sekretaris, bendahara ya bendahara. Tidak boleh dibolak-balik. Itu namanya memperhatikan urutan. Siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa bendaharanya. Tidak boleh diacak. Itu namanya permutasi, karena tidak boleh dibolak-balik. Atau ketika dibolak-balik itu tidak sama. Itu makanya kita menyelesaikan soal yang seperti ini dengan cara permutasi. Permutasi berarti permutasi dari 8 diambil 3. Berarti 8 faktorial per 8 dikurangi 3 faktorial. 8 7 6 5 4 3 2 1 dibagi 8 kurangi 3 kan 5 faktorial, berarti 5 4 3 2 1 gini. Ini habis, kita bagi ini 1, berarti 8 dikali 7 kali 6. 8 kali 7 56 dikalikan 6 sama dengan 336 cara. Ini adalah permutasi dengan unsur yang berbeda. Ada 2 permutasi lagi akan saya jelaskan. Saya hapus dulu ini videonya. Kok videonya apa? Papannya. Permutasi berikutnya yaitu permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Misalkan banyak unsurnya itu adalah n, jadi banyak unsur total itu adalah n. Kemudian banyak unsur yang sama itu adalah ada K1, ada K2, ada K3. Maka rumus permutasinya saya tulis di sebelah kanannya. Rumus permutasinya adalah n faktorial dibagi langsung K1 faktorial dikalikan K2 faktorial dikalikan K3 faktorial dan seterusnya. Yang sama itu berapa, pokoknya dikalikan semuanya. Contohnya bagaimana? Contohnya yang pertama atau yang A, banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk dari kata dalam kata jujur. Susunan huruf-huruf dari kata jujur itu berapa cara? Yang pertama n-nya berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, n-nya 5 karena banyak unsurnya adalah 5. Kemudian yang sama unsurnya, j-nya ada berapa? Huruf J ada 2, huruf U-nya ada 2, huruf R-nya ada 1 begini. Jadi satunya ditulis juga nggak apa-apa, nggak ditulis juga boleh. Berarti cara jawabnya bagaimana dari ini jujur? Jadi permutasinya adalah 5 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial. Nah, 1 faktorial ini ditulis boleh, tidak juga tidak apa-apa. Jadi 2 gini juga boleh. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 5, 4, 3, 2, 1 per 2 kali 1, 2 kali 1, 1. Ini sama 4 habis, berarti tinggal 6 kali 5, 30.
berarti 30 cara. Jadi cara penyusunan huruf dari kata jujur itu ada 30 susunan atau 30 cara. Yang lain misalkan yang agak panjang, misalkan kata statistika. Kita hitung semuanya n-nya. Banyak hurufnya berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ada 10. Sekarang baru kita data hurufnya. S-nya ada berapa? 1, 2. S-nya ada 2. T-nya kita hitung. 1, 2, 3. T-nya ada 3. Kemudian A-nya ada 1, 2, ada 2. I-nya 1, ada 2, ada 2. Kemudian K-nya hanya ada 1. Cara penyusunan huruf-huruf ini permutasinya adalah 10 faktorial per 2, 3, 2, 2, 1. 2 faktorial dikali 3 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial. Sekali lagi 1 ditulis boleh, tidak juga boleh. 2, 3, 2, 2, 1. 2, 3, 2, 2, 1 betul. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dibagi 2 kali 1, 3 kali 2 kali 1, 2 kali 1, 2 kali 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Oke. 6 kita coret dengan 6 boleh. 2, 2, 2, 8. Oke, yang tersisa adalah 5, 4, 3, 2, 1 itu 120. 7 kali 9, 63 kali 10, 630. 630 kali 120 kita kalikan. 63 kali 12, 63 kali 12, 6, 12, 3, 6. Berarti 6, 5, 7. 7, 5, 6. Jadi 7, 5, 6, 0, 0. Jadi caranya penyusunan huruf-huruf dari kata yang terbentuk dalam kata statistika itu ada 75.600 susunan huruf. Ini adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Ada 2 contoh. Kemudian yang terakhir adalah permutasi siklis. Saya hapus dulu. Oke, permutasi yang ketiga, yang selanjutnya atau yang terakhir saya bahas di sini adalah permutasi siklis. Permutasi siklis itu penyusunan unsur-unsur secara melingkar, itu siklis. Jadi kalau nyusunnya melingkar namanya permutasi siklis. Aturannya gampang. Jika unsurnya itu ada n unsur, rumus permutasinya adalah n-1 faktorial. Jadi dikurangi 1. Jadi kalau terdapat n unsur berarti permutasi siklisnya adalah n-1 faktorial. Contohnya bagaimana? Saya kasih contoh. Misalkan 6 anggota keluarga yang terdiri atas misalkan ayah, ibu, dan 4 anak. Ini duduk mengelilingi meja makan. Pertanyaannya yang pertama misalkan cara penyusunan ke-6 orang itu. Cara penyusunan atau banyaknya cara menyusun ke-6 orang itu menempati atau mengelilingi meja makan. Meja makan. Mengelilingi berarti kita anggap itu posisinya benar. Cara penyusunan tanpa ada syarat tertentu. Kemudian yang B misalkan cara penyusunan cuma dikasih syarat ayah itu harus berdekatan dengan ibu. Ayah berdekatan dengan ibu. Kemudian
Dikasih syarat yang soal selanjutnya, yaitu ayah, ibu, sama adik yang paling kecil, adik kecil itu harus berdampingan. Jadi ayah berdekatan sama ibu, kemudian ini ayah, ibu, sama adik kecil itu selalu berdampingan. Ada syarat-syarat yang diberikan. Untuk yang pertama, permutasi siklis. Cara penyusunannya ya sederhana, gampang. Untuk yang A itu permutasinya tinggal, karena ada 6 orang berarti 6 min 1 faktorial, berarti 6 min 1 itu 5 faktorial. 5, 4, 3, 2, 1 itu 120 cara. Nih, gampang, langsung. Kemudian yang kedua, ini ada kasus beda. Yang B, ilustrasinya begini. Ini ada meja, kemudian ini ayah, ini ibu, 4 orang anaknya di sini. Gini. Oke. Ayah, ibu itu harus berdampingan. Nah, kalau berdampingan seperti ini kita ilustrasikan ini satu tempat duduk. Ilustrasi saja, meskipun duduknya berbeda, cuma ilustrasinya seperti itu. Jadi yang melingkar itu hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang melingkar itu ini satu paket, ayah sama ibu. Kemudian ini sendiri. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti permutasinya caranya adalah 5 min 1 faktorial dikalikan, karena ini ada 2 yang bisa dibolak-balik, kali 2 faktorial. Ada dua unsur ini, ayah sama ibu, berarti 2 faktorial. 5 min 1 itu 4 faktorial dikalikan 2 faktorial, berarti 4, 3, 2, 1 kali 2 kali 1 berapa ini? 24 kali 2 48 cara. Soal yang terakhir ini, ayah, ibu, sama adik yang paling kecil itu harus satu tempat duduk. Satu tempat, harus berdekatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan ini ayah, ini ibu, ini adik yang paling kecil, harus berdekatan. Ini ayah, ini ibu, dan ini adik yang paling kecil berdekatan. Berarti ilustrasinya ini kita anggap itu satu paket, satu tempat duduk. Berarti ngitungnya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Permutasinya, permutasi siklisnya, berarti permutasinya adalah ini tadi sudah 1, 2, 3, 4, berarti ini 4 min 1 faktorial dikalikan, karena ini ada 3 unsur, 3 faktorial. Begitu. Jadi 4 min 1 dari ini 1, 2, 3, 4, berarti 4 min 1 yang melingkar itu. Kemudian di dalam yang satu paket ini ada 3 unsur, berarti 3 faktorial. 3 faktorial kali 3 faktorial, berarti 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ini 6 kali 6, 36 cara. Demikian untuk materi permutasi secara keseluruhan sudah saya jelaskan. Misalkan ada yang tanya tentang kaidah pencacahan, tentang kombinasi atau materi peluang dan lain sebagainya. Jika ada pertanyaan, nanti saya buatkan videonya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.